Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesalwa Bila Safira dari kelas 2018A NIM 18040564016. Pada video kali ini akan membahas tentang analisis teori yang dihubungkan dengan fenomena yang telah diambil dengan judul Relasi Kuasa dalam Hubungan Patron Klien pada Masyarakat Pertanian Desa Meru, Kecamatan Sarejo, Kabupaten Lamongan. Untuk materi yang akan dibahas yaitu 1. Masyarakat pertanian, 2. Hubungan patron klien, 3. Arus patron klien, 4. Alasan memilih kasus, 5. Penerapan teori dalam kasus, dan 6. Kesimpulan. Untuk slide yang selanjutnya akan membahas tentang pengertian masyarakat pertanian. Masyarakat pertanian adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencarian utamanya. Bidang pertanian digunakan sebagai pemenuh ekonomi masyarakat desa. Pendapatan ekonomi masyarakat digunakan untuk memenuhi segala kebutuhannya sehari-hari. Di Desa Meru ini terdapat 3 jenis petani, yaitu petani pemilik lahan, penyewa lahan, dan juga buruh tani. Untuk petani pemilik lahan ini memiliki status sosial ekonomi tinggi, sedangkan penyewa lahan memiliki status sosial sedang, sedangkan buruh tani ini menduduki status sosial paling rendah. Untuk yang selanjutnya akan membahas tentang pengertian hubungan patron klien. Dalam pengertian hubungan ini terdapat 2 hal. Yang pertama yaitu dalam hubungan patron klien terdapat hubungan persahabatan instrumental, di mana seorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi, yaitu patron, menggunakan pengaruh dan sumber daya untuk menyediakan perlindungan atau memberikan keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah atau pada status sosial ekonomi menengah tadi, yaitu klien. Yang kedua yaitu patron klien. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu pemilik lahan sebagai patron, sedangkan penyewa lahan sebagai klien. Untuk yang selanjutnya akan membahas tentang arus patron klien. Dalam arus ini terdapat 6 hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu penghidupan subsistensi dasar. Dalam penghidupan ini diberikan kepada klien yang terdiri dari 2 hal, yaitu penyewaan tanah untuk bercocok tanam dan penyediaan benih, peralatan, dan nasihat teknis. Untuk yang kedua yaitu jaminan krisis subsistensi. Pada jaminan ini juga diberikan kepada klien yang terdiri dari 2 hal, yaitu memberi pinjaman pada saat bencana ekonomi dan membantu pada saat panen kecil atau panen gagal. Hal ini banyak ditemui di Desa Meru. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu perlindungan. Dalam hal perlindungan ini, klien akan mendapatkan perlindungan dari patron yang terdiri dari 2 hal, yaitu melindungi klien dari bahaya pribadi dan melindungi klien dari bahaya umum. Untuk yang keempat yaitu ketergantungan dan legitimasi. Untuk ketergantungan ini juga terdapat 2 hal, yaitu ketergantungan bagi klien bersifat kolaboratif atau eksploitatif, dan bagi klien unsur kunci dari evaluasi adalah perbandingan antara jasa yang diterima dengan yang diberikannya. Sedangkan untuk yang kelima yaitu hak-hak sosial dasar. Untuk hak-hak sosial dasar ini terdapat 2 hal, yaitu patron melakukan penyediaan jaminan sosial bagi klien dan memberikan keamanan bagi klien, serta klien akan mempertahankan hubungan tersebut sebagai bentuk keadilan. Untuk yang keenam yaitu keterbatasan patron untuk mengeksploitasi kliennya, di mana keterbatasan ini terjadi karena
Di dalamnya itu terdapat hubungan persahabatan atau kekerabatan, sehingga patron dan klien lebih mementingkan persahabatan daripada menggunakan kekerasan. Untuk yang selanjutnya yaitu alasan memilih kasus. Dalam alasan memilih kasus ini terdapat dua alasan. Yang pertama yaitu hubungan patron klien memiliki keunikan, di mana keunikan ini yaitu di dalamnya terdapat kekuasaan, tetapi kekuasaan ini itu tidak bersifat eksploitatif, tetapi lebih bersifat positif karena lebih mementingkan adanya persahabatan dan kekerabatan, sehingga kekuasaan ini itu disebut sebagai kekuasaan yang bersifat positif. Sedangkan untuk yang kedua yaitu kasus masih banyak ditemui di wilayah pedesaan di Kabupaten Lamongan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Lamongan adalah pertanian dan pertambakan, sehingga sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan juga buruh tani. Di mana di Desa Meru ini banyak sekali ditemukan hubungan patron klien pada masyarakat pertaniannya. Hal ini terjadi karena di Desa Meru tersebut banyak kaum muda yang lebih memilih untuk bekerja di pabrik atau merantau, sehingga ia tidak mau bekerja di sawah. Sehingga ketika ada orang tuanya yang memiliki sawah dan anaknya tidak mau menggarap sawah tersebut, maka orang tua lebih memilih untuk menyewakan lahannya tersebut, sehingga patron klien ini sering sekali ditemukan di Desa Meru. Untuk yang selanjutnya yaitu penerapan teori dalam kasus. Dalam penerapan ini terdapat 4 hal. Yang pertama yaitu dalam kekuasaan terdapat relasi dan dalam relasi terdapat kekuasaan. Seperti halnya dalam kekuasaan terdapat relasi antara pemilik sawah dengan penyewa, yaitu dengan hubungan patron klien tersebut, sehingga keduanya memiliki relasi. Sedangkan relasi terdapat kekuasaan yaitu antara pemilik sawah dan penyewa, yang dimana keduanya memiliki kekuasaan masing-masing, tetapi lebih banyak kekuasaannya diterima oleh penyewa sawah. Untuk yang kedua yaitu dengan adanya relasi ini terdapat interaksi antara pemilik lahan dengan penyewa lahan. Untuk yang ketiga, ketika dihubungkan dengan pengetahuan, maka kekuasaan muncul dari diri individu karena adanya pengetahuan yang dimilikinya. Untuk yang keempat ini, kekuasaan bisa dimiliki oleh patron dan juga kekuasaan bisa dimiliki oleh penyewa lahan. Untuk penjelasannya akan dijelaskan pada slide selanjutnya ini. Untuk kekuasaan yang dimiliki oleh patron ini terdapat 4 hal. A. Pemilik tanah atau patron memiliki kekuasaan untuk menentukan kepada siapa tanah akan disewakan. B. Menentukan apakah tanah itu layak disewakan ke klien atau tidak. C. Mendapatkan hasil dari panen. Untuk bagian panen ini bisa dibayar secara langsung dalam kurun waktu 1 tahun, atau bisa juga dengan hasil panen yang didapatkan oleh klien. Contohnya yaitu ketika klien mendapatkan hasil panen 40 karung, berarti klien harus memberikan 10 karung kepada pemilik sawah atau patron. Yang D yaitu membayar pajak sawah. Untuk slide selanjutnya ini akan membahas tentang kekuasaan yang dimiliki oleh penyewa tanah.
Dalam hal ini terdapat 7 hal, yaitu 1. Mendapatkan hak penuh untuk mengatur lahan yang telah disewanya. 2. Mendapatkan tanah untuk bercocok tanam. 3. Mendapatkan sedikit keringanan ketika panen gagal. 4. Mendapatkan bantuan perlindungan dari patron ketika terdapat pemungutan pajak sembarangan. 5. Mendapatkan bagian 3/4 dari hasil panen. 6. Mendapatkan jaminan sosial dan keamanan dari patron. Dan 7. Tidak adanya eksploitasi dari patron. Untuk yang selanjutnya ini akan membahas tentang kesimpulan. Sesuai dengan kasus ini, maka relasi kuasa tidak bersifat negatif, tetapi lebih bersifat positif. Sehingga bisa dikatakan bahwa kekuasaan bisa dimiliki oleh siapa saja tanpa melihat tingkatan ekonomi, pendidikan, ataupun juga politik. Kekuasaan bukan hanya ada pada orang yang memiliki kekuasaan dalam negara, tetapi kekuasaan bisa dimiliki oleh setiap individu seperti pemilik tanah dan juga penyewa tanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.